ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah berpindah kepada pembahasan syafaat. Di halaman 63 dari buku panduan kata beliau rahimahullah, wasyafa'atu haqqun wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nari bisyafa'ati haqq. Kata beliau syafaat adalah hak, benar adanya. Sesungguhnya sekelompok manusia dari ahli tauhid akan keluar dari neraka dengan syafaat juga adalah hak, juga benar adanya. Ya, ini dari salah satu pembahasan penting di dalam akidah ahli sunnah. Dan keyakinan seputar syafaat ini dari jalan tegar di atas sunnah. Syafaat itu kalau dari secara bahasa itu adalah lawan dari ganjil. Apa lawan dari ganjil? Asyafa lawan dari witir. Witir itu ganjil. Lawannya berarti apa? Genap. Kenapa disebut syafaat? Karena dengan bantuan, dia tadi yang sendiri, bantuan, maka dia kayak genap, kayak berdua. Dia menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Itu definisi syafaat secara bahasa. Jelas ya? Penggunaan secara bahasa misalnya, ada si A, dia perlu sesuatu dari si B. Anggaplah si A ini mungkin dia perlu pekerjaan dari si B. Si B dia tidak kenal si A. Dia tidak kenal si A. Dia datang kepada si C. Dia bilang, wahai C, tolong bilang kepada si B supaya saya bekerja di tempat dia. Si C ini dia kenal si A ini bagus, orangnya potensi, dan dia bisa kerja di tempat si B. Maka si C pun bilang kepada si B, B itu si A, dia mau kerja di tempatmu, orangnya bagus, tolong diterima. Maka si B pun karena rekomendasi dari si C, diterima si A bekerja. Itu syafaat dalam bentuk apa? Di sudut bahasa. Dan itu dari amalan salih. Kata Nabi SAW di dalam hadits Abu Musa di riwayat Bukhari dan Muslim, Ishfa'u fal tu'jaru. Berilah syafaat. Kalian akan dapat pahala. Kalian dapat pahala. Jelas ya? Nah, itu kadang ada bentuk bantu, membantu orang itu enak ya. Kita cuma bicara saja ke orang lain, tolong bantu si fulan, dibantu. Nah, itu artinya kita sendiri yang membantunya. Kayak kita membantunya. Dapat pahala. Jadi syafaat itu seperti itu. Kalau syafaat terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis, ini syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Dari orang yang tadinya dari penduduk sorga, dengan syafaat dia diangkat derajatnya menjadi lebih tinggi lagi di sorga. Atau orang yang tadinya dia tidak di sorga, tidak di neraka, dengan syafaat dia dimasukkan ke sorga. Atau orang yang tadinya dia di neraka, harusnya masuk neraka, dengan syafaat dia langsung masuk sorga, diampuni. Atau dia sudah di dalam neraka, dengan syafaat dia dikeluarkan, dimasukkan ke sorga. Jelas ya? Nah, itu syafaat namanya. Jadi kalau syafaat yang dibahas ini, itu secara istilah namanya at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarrah. Dia menjadi perantara untuk orang supaya orang ini dapat manfaat atau ditolak darinya bahaya. Itu syafaat. Itu syafaat. Baik. Jadi syafaat itu selalu kita pahami ada 3 sudut. Sudut yang pertama, Allah pemilik syafaat. Karena yang mampu memberi syafaat, yang memberi syafaat itu cuma Allah Subhanahu wa taala, sebab dia pemiliknya. Terus yang kedua, sudut yang kedua, orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati.
Ini yang perlu pertolongan ini. Perlu dapat manfaat atau ditolak darinya bahaya. Ini yang disyafaati namanya, pihak kedua. Pihak ketiga, inilah perantara. Yang memohon kepada Allah, pemilik syafaat, agar supaya yang disyafaati diberi syafaat. Ini yang ketiga, pihak perantara namanya. Jelas ya? Jadi syafaat itu selalu ada 3 pihak. Baik.